Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kemarin sudah share materi dan saya yakin kalian sudah melihatnya. Kita langsung ke tanya jawab aja ya. Ya. Pertanyaannya, jika suatu sampel berada pada suhu di atas suhu atau di bawah temperatur 4 Kelvin, apa pengaruh pada proses pengoperasian superkonduktor magnet? Saya ingatkan bahwa yang temperaturnya 4 Kelvin itu bukan sampelnya ya, bukan sampelnya, tetapi superconducting magnetnya, gitu ya. Jadi tidak berada pada konteks yang benar pertanyaannya itu. Mengapa frekuensi lama dapat digunakan untuk inti yang berbeda pada lingkungan yang berbeda? Kemarin sudah saya jawab ini. Bagaimana maksud dari medan magnet lokal dan bagaimana terbentuknya medan magnet lokal? Insya Allah mungkin nanti saya akan juga membahas itu. Walaupun kemarin juga sudah sebagian saya bahas, cuman yang terkait dengan ini nanti konstanta shielding itu juga membahas tentang kontribusi lokal. Nanti akan saya bahas. Kemudian apa saja yang dapat kontribusi untuk menginduksi medan magnet? Apa saja yang dapat kontribusi untuk menginduksi medan magnet? Ramadana Fatahillah. Yang mana? Ramadana Fatahillah. Tidak ada. Yang dapat berkontribusi untuk menginduksi medan magnet. Semua partikel bermuatan jika bergerak, dia bisa menimbulkan medan magnet. Dan dia bisa menginduksi medan magnet. Mengapa peningkatan penampakan medan spektra bisa dipengaruhi oleh penggunaan medan magnet yang tinggi? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi? Ini siapa ya? Suka nanya faktor-faktor ya. Hakim itu yang mana? Oh iya. Ini penggemar faktor ini. Kemarin sudah saya bahas ini. Semoga nanti hari ini bisa saya selesaikan videonya ya. Bisa saya bagi. Bagaimana gugus tetangga bisa berkontribusi dalam konstanta shielding serta dapat menginduksi suatu arus. Ini nanti akan saya bahas. Apa yang membedakan munculnya kontribusi shielding diamagnetik dan paramagnetik, ini nanti akan saya bahas. Kenapa konstanta shielding bisa dipengaruhi oleh gugus tetangga? Ini faktor lagi. Lalu faktor apa yang dapat mengakibatkan shielding? Sudah saya bahas kalau pembahasan tentang faktor, bagaimana jawabannya itu dibahas di kemarin mata kuliah kemarin. Mengapa penurunan suhu dapat mengakibatkan peningkatan instantaneous sudah saya bahas. Mengapa total kontribusi lokal positif jika kontribusi diaman itu ini nanti akan saya bahas. Bagaimana spektrofotometer NMR mengubah-ubah kekuatan medan magnet ya, tinggal dibesarin atau dikecilin aja listriknya kan gitu kan. Dalam spektra biasanya digunakan parameter pergeseran kimia. Apa yang dimaksud dengan pergeseran kimia dan apa saja faktor? Pergeseran kimia itu apa? Pergeseran kimia. Nanti saya berikan sedikit gambaran. Apa penjelasan rumus lokal kontributor? Itu adalah besaran satu buah muatan tertentu. Apakah itu adalah tetapan atom pada inti dalam mengapa hanya terdistribusi di magnetik? Nanti saya akan bahas. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan intensitas faktor mana? Kemarin sudah saya bahas ya. Mengapa absorpsi inti atau puncak yang memiliki rasio magnetik yang lebih besar? Maksudnya rasio magnetogirik gitu ya. Menghasilkan puncak yang lebih intens. Kemarin sudah saya bahas. Mengapa kontribusi paramagnetik merupakan kontribusi lokal yang hanya dominan untuk atom lokal selain atom hidrogen? Mungkin nanti akan dibahas. Konsentrasi nilainya kebanyakan positif. Mengapa? Nanti kita bahas. Penurunan temperatur dan memiliki intensitas sudah saya bahas. Konstanta sigma atau shielding konstan nilainya biasanya positif negatif. Nanti kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi konstanta shielding faktor lagi. Coba ini Muhammad Saludin Sabit yang mana? Tidak ada.
NMR spektroskopi terdapat reaksi medan magnet. Bagaimana terjadi interaksi tersebut dan bagaimana proses pergeseran kimia pada NMR. Bagaimana interaksi medan magnet sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, pada rekaman sebelumnya. Silakan dilihat sebelum yang kemarin, maksudnya berarti yang kemarin. Apa maksud dari inner core di dalam atom diamagnetik? Nanti saya bahas apa yang dimaksud dengan interaksi khusus antara solvent dengan solut. Faktor lagi. Yusinta Maharani, peningkatan nilai NMR. Nah, bagaimana cara untuk membaca dan menginterpretasikan spektra NMR serta arti dari pergeserannya? Kita belum sampai pada interpretasi spektra NMR karena belum selesai. Kita baru membahas pergeseran kimia, belum sampai splittingnya. Jadi belum sampai ke sana ya. Mengapa medan magnet yang tinggi dan penampakan seperti yang sudah saya bahas? Apa terjadinya pergeseran kimia ke tempat yang lebih tinggi? Maksudnya lebih tinggi itu apa? Lebih besar. Apa yang menyebabkan munculnya kontribusi shielding diamagnetik paramagnetik? Perhitungan shielding konstan menginformasi tentang densitas elektron pada energi kondisi dasar dan tereksitasi. Mengapa? Iya tak? Jika atom kehilangan elektron, maka efek shielding dari atom tersebut akan menurun. Mengapa bisa demikian? Ya, bisa jadi. Pada inti magnetic equivalence secara kimia dikatakan bahwa mereka berpasangan namun koplingnya tidak berpengaruh pada tampilan spektrumnya. Ini Fitra siapa? Ananda. Yang mana? Fitra Ananda. Tidak datang. Terakhir tadi Galuh ya. Oh ya sudah. Jadi sembari melihat itu, ya saya akan mulai dari chemical shift ya. Pergeseran kimia itu apa? Jadi kemarin kan kita sudah sudah mempelajari bahwa inti, kalau kita sedang berbicara tentang inti ya NMR, karena ini pembahasan kita NMR bukan EPR atau ESR gitu ya, NMR. Jadi inti kita itu dia memiliki spin inti yang kemudian dia juga bisa menghasilkan medan magnet, momen magnet. Jika terus kemudian kita berikan medan magnet dari luar mengenai inti tersebut, maka akan terjadi splitting dan lain sebagainya, begitu kan ya, splitting energi, tingkat energi, dan kemudian bisa menyerap radio frekuensi, terus kemudian bisa terlihat spektra. Spektra itu terlihat pada berapa, pada lambda berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan frekuensi Larmor, yang itu ada hubungannya dengan nilai medan magnet dari luar yang kita berikan. Medan magnet dari luar yang kita berikan itu simbolnya adalah B0. Nah gitu ya. Ternyata tidak hanya itu. Lingkungan di sekitar inti kita itu, dia kan tidak hanya inti saja. Dia memiliki elektron di sekitarnya. Ya, ada juga mungkin inti atom tetangga. Kalau dia berada di sebagai molekul, atom di dalam molekul, kan gitu ya. Nah, ternyata inti atom tetangga ini kan juga punya elektron-elektron. Nah, gitu ya. Ini bisa berpengaruh. Jadi, ketika kita memberikan medan magnet dari luar sebesar B0, nah ini ternyata elektron di sekitar inti yang kita menyebutnya sebagai lingkungan, ini berinteraksi dengan B0 ini juga, kemudian juga bisa menghasilkan momen magnet. Nah, akhirnya momen magnet B0 dengan momen magnet hasil dari interaksi B0 dengan tetangga-tetangganya inti yang kita amati ini,
itu ya namanya sama-sama momen magnet ya, sama-sama medan magnet ya dia akan menyatu besarnya ya kan, menyatu. Tergantung apakah nilainya positif atau negatif, bisa jadi menambah B0, bisa jadi mengurangi B0. Nah, penambahan itu medan magnet tambahan hasil lingkungan dari inti yang kita amati ini gitu ya. Kita menyebutnya sebagai delta B. Delta B di sini ini loh ya, delta B. Delta B ini besarannya seberapa bergantung kepada yang namanya konstanta shielding, itu yang bergantung kepada kekuatan pemerisaian dari elektron-elektron di sekitar inti kita, kemudian dikalikan dengan interaksinya dengan medan magnet dari luar B0 yang kita berikan. Nah, kita nanti angkanya berapa? Nah, delta B ini kemudian yang menyebabkan pergeseran. Ya, delta B-nya ini seberapa? Ini menyebabkan pergeseran. Karena hasil delta B ini terus nanti frekuensi lamornya ikut geser. Gitu ya. Nah, sedangkan pergeseran kimia itu dihitungnya itu adalah lambangnya delta, pergeseran kimia. Itu merupakan frekuensi dari inti kita yang sedang kita amati dikurangi dengan misalkan inti atom hidrogen gitu ya. Jadi HNMR gitu alat kita. Maka yang diamati adalah atom hidrogen. Nah, dengan lingkungannya yang entah bagaimana, nah begitu ya. Kemudian kita berikan medan magnet dari luar B0 kan gitu. Kemudian mungkin ketambahan medan magnet delta B dari lingkungannya ini bisa jadi meningkatkan B0, bisa jadi menurunkan B0. Kita menyebutnya sebagai tambahan yang sudah ditambahi B0, sudah ditambahi delta B ini sebagai B lokal. Nah, gitu ya. Di lokal akhirnya yang dialami langsung dirasakan oleh inti hidrogen kita ini. Ini terus kemudian bisa kita hitung frekuensi lamornya sama dengan rasio magnetokirik gamma dikalikan medan magnet lokal yang merupakan penjumlahan dari B0 dengan delta B itu tadi dibagi dengan 2pi, kita akan mempunyai nilai frekuensi Larmor. Jadi berapa medan, kenapa? Berapa medan magnet lokal yang dirasakan oleh inti itu bisa kita konversi menjadi suatu nilai frekuensi Larmor. Nah, kita dapat di sini frekuensi Larmor inti kita. Kemudian dikurangi dengan frekuensi Larmor dari suatu material yang sudah kita sepakati untuk dijadikan standar, yang disepakati sedunia ini untuk dijadikan standar untuk NMR, ini adalah namanya senyawanya tetrametilsilan atau TMS. Itu kita anggap 0, titik nolnya. Nah, gitu ya. Nah, maka beda atau selisih antara frekuensi Larmor atom yang kita amati terhadap frekuensi Larmor dari TMS, atom H-nya punyanya TMS, dibagi dengan frekuensi Larmor atom hanya punyanya TMS, dikalikan 10 pangkat 6, inilah yang disebut pergeseran kimia. Angkanya bisa dilihat di mana? Nah, ini dia. Kalau ini 0, ini kita 0 kan memang, ini adalah titik frekuensi lamornya TMS. Kalau ini NMR, HNMR, NMR atom hidrogen, artinya yang kita amati itu adalah atom hidrogennya. Nah, atom hidrogen TMS posisinya di sini kita bikin dia sebagai titik 0, maka atom-atom hidrogen yang lain itu memiliki pergeseran kimia di daerah sini. Biasanya memang di sebelah kiri, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan seberapa jauh pergeserannya. Artinya lingkungan dari atom H ini itu seperti apa gitu ya. Apakah melindungi atau bagaimana. Nah, semakin
tidak terlindungi, maka pergeseran kimianya semakin jauh. Semakin jauh. Itu kalau semakin tidak terlindungi. Ya, itu yang namanya pergeseran kimia ya. Ini tadi asalnya. Terus kemudian ini contoh untuk kalau kita menggunakan CNMR. Yang dipakai adalah atom C13 sebagai inti yang diamati. Titik standarnya sama atom C dari tetrametilsilan, ini titik nolnya, dan kemudian ke sebelah kiri ini adalah pergeserannya, semakin jauh atom C-nya semakin tidak terlindungi. Nah, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan atom H, pergeserannya lebih besar yang atom C ya, ratusan. Sementara atom H hanya satuan atau puluhan atau belasan pergeserannya. Ya, satuannya ini tadi 10⁻⁶ itu ya. Atau biasanya ditulis ppm 10⁻⁶. Nah, kita lihat kenapa ini atom C kok pergeserannya lebih jauh. Tidak melindungi. Kenapa dia semakin tidak terlindungi? Kayaknya bukan itu deh. Karena kalau kita lihat efek perlindungan itu kan dari elektron-elektron di sekitar inti ya. Sederhana saja, sama-sama CH. Gitu. Yang satu sama-sama CH, yang dilihat C, yang satunya dilihat H-nya. Misalkan ini ya. Ini pergeserannya hanya 2. Yang sini yang dilihat C-nya pergeserannya ya kira-kira 50. Ya, lebih besar C pergeserannya. Lingkungannya kan sama, itu atom H, yang ini juga C, ini juga H. Elektronnya kalau kita lihat elektronnya atom C lebih banyak daripada elektronnya atom H, sehingga mestinya atom C lebih terlindungi daripada atom H. Apa penyebabnya kalau yang ini berarti? Apa penyebabnya? Bukan B0-nya berarti. Penyebab pergeserannya bukan B0-nya, tetapi apa? Salah satu penyebabnya B0. Yang lain adalah gamma. Gamma ini adalah rasio magnetogirik. Ya, rasio magnetogirik. Angkanya mana angkanya? Ini dia. Rasio magnetogirik untuk atom H 26,75, atom C 13 6,73. Jauh ya. Kalau gamanya lebih besar, nanti frekuensinya lamornya bagaimana? Lebih besar. Ya, berarti nanti gesernya lebih jauh. Bener nggak? Enggak, gesernya lebih kecil. Ya, karena atom H apa namanya NMRH NMR ini pergeserannya lebih kecil daripada atom C. Nanti dicek ya. Tambah besar apa tambah kecilnya. Itu kemudian ada tadi yang bertanya tentang ini, luas area gitu ya. Tadi yang bertanya luas area siapa? Pertanyaanmu tadi apa? Kenapa? Satu yang mana? Yang ini apa yang ini? Satu yang mana? Hah? Ini sama ini apa ini sama ini? Terus kenapa? Oh, kamu nanya kok kamu nggak tahu itu loh. Saya buka lagi. Nanyanya nggak sepenuh hati berarti. Mengapa perbandingannya lebih besar? Yang satu itu mana? Yang dua yang mana? Tunjukkan. Hmm? Loh kalau ini apa namanya 1,2 dengan 3,6,
Terus pertanyaannya gimana? Mana yang lebih besar gitu, tah? Mengapa lebih besar yang mana? 3,6 lebih besar daripada 1,2. Selisih luasnya. Sekarang saya tanya, untuk mengetahui luasnya kamu lihat dari apanya? Lihat dari jarak. Jarak mana? 3,6 dengan 1,2 ini tah? Hah? Oh, masa. Kayaknya penjelasannya kemarin nggak gitu deh. Aduh, running out. Luas area itu dilihat dari tingginya ini loh ya. Tingginya integral ini. Ya, bukan panjang jarak antara ini. Ini namanya pergeseran kimia. Ya, lihat ini satuannya, delta. Ini pergeseran kimia, bukan luas area. Luas area itu dilihatnya dari ini loh ya. Tingginya garis integrasi ini. Ya, kalau ini memang tidak ada angkanya, tingginya garis integrasi ini. Tapi bisa dibandingkan ini dengan ini, ya kira-kira kayak 1:2, kan gitu kan ya. Ini dengan ini ya kira-kira kayak 1:3, ya kan? Nah, jadi kita bisa mengatakan perbandingan luas area, ini memang tidak ditunjukkan angka luas areanya berapa. Tapi hal yang lebih penting adalah perbandingan luas area antara ketiga puncak ini adalah yang ini 1:2:3. Terus yang ditanyakan apa? Kenapa lebih luas? Yang mana yang lebih luas? Ganti pertanyaan. Oh, jadi soalnya tadi yang dipikirkan ini ya. Eh, ini ya. Ya. Kenapa lebih luas? Iya, yang lebih luas ini menunjukkan jumlah inti protonnya lebih banyak. Lebih banyaknya seberapa? Sesuai dengan perbandingannya. Kalau ini 1, 2, ini 3, maka puncak ini sebenarnya sedang membicarakan 3 buah inti atom hidrogen. Karena ini adalah HNMR. Ya. Jadi yang diamati adalah atom hidrogen. Puncak ini berbicara bahwa dia sedang melihat 3 buah atom hidrogen. Kalau ini dia sedang melihat puncak ini, itu manifestasi dari 2 buah atom hidrogen. Kalau ini 1 buah atom hidrogen. Ya, dari situ kemudian kita bisa meraba-raba. Ini punyanya etanol ini. Kita bisa meraba yang satu itu ya kayaknya ya pasti yang di pinggirnya kan gitu karena dia cuma satu. Kalau yang di sini ada 2 kan, 2 yang sifatnya sama, lingkungannya sama. Ya, CH2 di sini ini dia lingkungannya sama, 2 buah inti atom H lingkungannya sama. Jadi mestinya puncaknya ini, bukan yang ini. Nah, gitu ya. Terus kalau yang ini, karena jumlahnya 3, kayaknya ini yang CH3, gitu ya. Karena CH3 ini, ketiga atom H-nya itu memiliki lingkungan yang sama. Ya, persis sama. Nah, jadi itu saya nggak tahu apa yang ditanyakan akhirnya ya. Oh iya, pokoknya begitu ya. Hmm. Nah, sekarang kita akan membahas ini, yang inti tadi. Asal-usul dari konstanta shielding. Kita tadi sudah memberikan bayangan bahwa lingkungan, terutama elektron-elektron di sekitar inti kita, itu akan memberikan pemerisaian atau shielding dengan besaran eh, apa namanya proporsional terhadap yang namanya konstanta shielding. Nah, konstanta shielding ini secara keseluruhan yang akan dirasakan oleh inti kita itu merupakan kumpulan apa penjumlahan dari 3 komponen shielding, yaitu yang pertama shielding lokal yang tadi saya bilang
dari elektron di sekitar inti itu sendiri, dan kemudian shielding oleh tetangga atau neighbor, itu berarti shielding akibat dari adanya inti atom tetangga yang terikat dengan dia, hand gitu, itu atom yang lain. Dan kemudian shielding dari solvent. Oke. Ini sudah dijelaskan, ini sebenarnya apa-apa itu. Sekarang kita ke kontribusi lokal atau shielding lokal. Ini ada dua jenis. Yang pertama adalah shielding diamagnetik sigma D, yang satunya shielding paramagnetik. Jadi shielding lokal itu sama dengan penjumlahan dari shielding diamagnetik ditambah dengan shielding paramagnetik. Nah, sekarang shielding diamagnetik itu apa, paramagnetik apa? Coba kita lihat sifatnya. Shielding diamagnetik itu sifatnya dia berlawanan dengan medan magnet dari luar yang kita berikan, B0, melawan B0. Gitu ya. Artinya, kemudian dia menjadikan medan magnet dari luar ini menjadi terasa semakin kecil. Gitu ya. Karena dilawan oleh shielding diamagnetik. Beda dengan shielding paramagnetik, sifatnya dia justru meningkatkan B0. B0-nya jadi terasa lebih besar oleh inti. Gitu ya. Jadi shielding diamagnetik nilainya itu positif, shielding paramagnetik nilainya negatif. Kenapa begitu? Karena persamaan shielding tadi adalah ada minusnya ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Delta B, medan magnet tambahan akibat dari adanya gugus-gugus atau elektron lain di sekitar inti itu sama dengan minus kali konstanta shielding dikalikan medan magnet dari luar yang diberikan. Jadi kalau shieldingnya diamagnetik, dia nilainya positif, nah maka minus kali positif dikalikan B0, nah nilainya menjadi minus, jadi mengurangi, sifatnya mengurangi. Kalau konstantanya negatif, maka minus kali minus menjadi positif, jadi meningkatkan B0. Gitu ya, itu sifatnya. Terus dari mana sebenarnya asal-usul dari shielding diamagnetik dan paramagnetik? Shielding lokal itu ada dua penyusunnya. Yang pertama adalah shielding diamagnetik, yang kedua adalah shielding paramagnetik. Sekarang akan kita lihat apa perbedaan di antara keduanya. Pada dasarnya, perbedaannya itu adalah pada bisa atau tidaknya energi atau gelombang elektromagnetik dari luar, atau bukan gelombang elektromagnetik ya, tapi medan magnet dari luar yang diberikan itu apakah dia bisa memberikan cukup energi sehingga elektron dari atom atau inti yang kita amati tersebut dia berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tidak. Jadi misalkan untuk sistem yang memiliki konstanta shielding diamagnetik, misalkan ini kita punya inti yang kita amati, ini adalah inti, sama kita punya di sini untuk yang diamagnetik, kita punya inti, ada di sini misalkan adalah orbital, sama di sini juga orbital yang terisi elektron. Orbital berarti kita namakan sebagai occupied orbital. Kalau occupied yang terisi
kita bisa biasa menamakannya sebagai HOMO ya. Highest Occupied Molecular Orbital. Nah, di sini ada elektronnya. Ada elektronnya sama. Nah, di luar dari occupied ini ada unoccupied. Untuk sistem dengan konstanta shielding diamagnetik, tingkat energi atau gap energi antara orbital occupied dengan unoccupied, misalkan di sini kita gambarkan, ini adalah orbital unoccupied. Nah, sementara untuk sistem yang memiliki konstanta shielding paramagnetik, dia juga memiliki orbital unoccupied, tetapi gap energinya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar dibandingkan dengan tingkat energi dari orbital occupied-nya. Misalkan kita gambarkan letaknya di sini. Yang ini unoccupied. Sehingga kemudian ketika ada medan magnet dari luar yang diberikan, seperti nol misalkan, untuk sistem diamagnetik elektronnya tidak bisa, elektron dari occupied orbital tidak bisa berpindah, tidak cukup energinya untuk mengisi orbital unoccupied, sedangkan pada sistem yang konstanta shielding paramagnetik, gap energi dengan unoccupied tidak terlalu besar, elektronnya bisa ke orbital unoccupied. Ya, ini efeknya. Kemudian untuk elektron yang berada pada orbital occupied ini, dia akan elektronnya akibat dari medan magnet dari luar yang diberikan ini, elektronnya akan bersirkulasi di dalam orbital. Misalkan begini, yang arah sirkulasinya itu berlawanan dengan medan magnet dari luar. Jadi sirkulasi elektron akan bermuatan, ketika dia bersirkulasi akan menghasilkan medan magnet. Nah, sedangkan elektron pada sistem yang konstanta shielding paramagnetik, elektron yang tereksitasi ke unoccupied orbital ini, dia juga akan bersirkulasi, tapi dengan arah yang sama dengan arah sirkulasi binor, sehingga sifatnya adalah meningkatkan binor. Sedangkan untuk yang sistem yang memiliki konstanta shielding medan magnet hasil sirkulasi elektron dalam orbital occupied itu berlawanan arah dengan binor dari luar, maka dia akan mengurangi besar medan magnet binor. Kemudian dalam sistem memiliki konstanta shielding, nilai konstanta shieldingnya itu adalah positif. Sementara untuk sistem yang memiliki konstanta shielding paramagnetik, nilai konstanta shieldingnya itu adalah negatif. Nah, ini terus kemudian berefek bahwa delta B untuk sistem magnetik itu bernilai negatif, hingga mengurangi nol. Sementara delta B untuk sistem paramagnetik, delta B-nya itu positif. Nah, sehingga dia meningkatkan binor. Itu asal-usul dari kenapa sistem diamagnetik itu mengurangi binor dan
sistem yang konstan shielding paramagnetik itu akan meningkatkan bin. Oh iya, ini adalah occupied. Ini berarti untuk sistem ground state. Itu sistem ground. Ketika telah eksitasi ya, berarti sudah berpindah ke excited state. Beberapa catatan terkait dengan konstanta shielding diamagnetik dan paramagnetik itu ada beberapa hal. Yang pertama, untuk konstanta shielding diamagnetik ini nilai atau apa beberapa sistem yang bisa memiliki konstanta shielding diamagnetik. Yang pertama itu adalah densitas adanya sistem yang memiliki densitas elektron di dekat inti. Ini biasanya di daerah elektron kulit dalam, gitu ya. Kemudian untuk atom bebas dengan kulit tertutup, atom bebas itu berarti tidak dalam molekul ya. Bebas dengan kulit tertutup. Kulit ingat ya. Kulit tertutup berarti semua orbital tertutup. Semua orbital di dalam orbital kulit terluarnya itu terisi elektron semua. Misalkan atom apa yang memiliki orbital misalkan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini adalah sistem kulit tertutup. Semua kulitnya terisi oleh elektron. Nah, ini dan juga untuk sistem yang distribusi elektronnya, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua untuk sistem yang memiliki distribusi elektronnya itu berbentuk sferis atau bola, berbentuk sferis atau bola. Dan juga silindris seperti silinder. Nah, maka dia memiliki konstanta shielding diamagnetik, gitu ya. Contoh untuk distribusi elektron yang berbentuk sferis, yaitu tadi untuk elektron pada kulit dalam dari sebuah atom, baik atom itu bebas maupun atom tersebut dalam molekul. Karena biasanya elektron di dalam kulit dalam, jadi misalkan ini adalah kulit pertama, yang ini kulit kedua, ini adalah kulit dalam, yang ini adalah kulit luar atau kulit valensi. Nah, biasanya kulit dalam ini tidak banyak berinteraksi dalam reaksi, sehingga kemudian bentuk orbitalnya biasanya tidak sangat mudah berubah. Kalau di orbitalis ya bentuknya sferis, tidak berubah. Karena itu bagian elektron di situ itu memberikan kontribusi konstanta shielding diamagnetik. Dan kemudian catatan yang ketiga, konstanta shielding diamagnetik ini besarannya ini sangat dipengaruhi oleh
oleh distribusi elektron dari inti yang kita amati itu sendiri. Gitu ya. Kalau distribusi elektron dari inti itu sendiri, sferis atau silindris, nah itu dia konstanta shielding diamagnetiknya besar. Tapi kalau kemudian ternyata distribusi elektron dari inti yang kita amati itu sendiri, yang kita amati, tidak simetris atau menjadi awan elektronnya menjadi tipis gitu ya, maka konstanta shieldingnya menjadi kecil gitu. Nah, seperti misalkan ada atom inti yang sedang kita amati, misalkan atom hidrogen, ternyata distribusi elektron dari inti itu agak berkurang akibat adanya atom lain di sebelahnya yang menarik elektronnya. Nah, itu diamagnetiknya akan menjadi kurang akibat adanya atom lain. Kemudian keterangan untuk sistem yang memiliki konstanta shielding paramagnetik. Untuk atom bebas berarti tidak dalam molekul ya. Maka konstanta shielding paramagnetiknya sama dengan 0. Terus kemudian catatan yang kedua, untuk elektron yang berada di sekitar, elektron yang berada di sekitar sumbu molekuler, maka konstanta shielding paramagnetik juga sama dengan 0. Yang ketiga, untuk atom kecil dalam suatu molekul, dengan tingkat energi excited yang rendah berarti itu tadi gap antara humul-humulnya itu rendah, kecil, maka konstanta shielding paramagnetiknya itu positif dan besar. Jadi begitu ya catatan tentang konstanta shielding lokal yang terdiri atas dua komponen, yaitu penjumlahan antara konstanta shielding diamagnetik dan konstanta shielding paramagnetik. Kita lanjut pada konstanta shielding akibat dari kontribusi dari inti tetangga. Local contribution
Kemudian neighboring group contribution. Jadi gugus tetangga itu juga memberikan kontribusi terhadap konstanta shielding. Bagaimana dia memberikan kontribusinya? Juga Kita lihat di memberikan sini. kontribusi. Sebentar. Konstanta shielding. Ya, ini kita lihat bagaimana kontribusi gugus tetangga itu akan mempengaruhi konstanta shielding atau berkontribusi, memberikan kontribusi terhadap konstanta shielding. Misalkan kita sedang mengamati suatu inti atom H dalam molekul HX. Jadi yang menjadi tetangga itu adalah X-nya, gugus tetangga itu adalah inti X-nya. Yang kita amati adalah inti H-nya, hidrogennya. Jadi gugus tetangga gugus tetangga itu juga memberikan kontribusi terhadap konstanta shielding itu yang muncul dari hadirnya arus yang terinduksi di dalam inti yang kita amati akibat dari induksi gugus tetangga. Gugus itu berarti bisa terdiri atas beberapa atom ya. Misalkan kita lihat bagaimana pengaruh gugus tetangga X pada suatu proton H yang sedang kita amati dalam suatu molekul HX. Kemudian kita berikan medan magnet dari luar sebesar B0 kepada sistem molekul kita itu, dan kemudian medan magnet dari luar itu tidak hanya berinteraksi dengan inti proton H yang kita amati, dia juga berinteraksi dengan elektron-elektron dari gugus tetangga, atom-atom di sekitar inti proton H yang sedang kita amati. Dan sebagaimana pengaruhnya pada elektron di sekitar inti yang kita amati, maka medan magnet dari luar ini juga akan menimbulkan arus terhadap elektron dari gugus tetangga. Nah, gitu. Nah, terus kemudian seberapa besar induksi momen magnet terinduksi yang dihasilkan oleh gugus tetangga itu besarnya proporsional terhadap B0 yang kita berikan, medan magnet dari luar yang kita berikan, dengan suatu konstanta proporsionalitas yang kita sebut sebagai suseptibilitas magnetik. Lambangnya C dari suatu grup X tersebut. Bagaimana kemudian dia memberikan efek terhadap si proton itu ada dua jalan. Yang pertama bahwa kekuatan dari medan magnet tambahan yang dialami oleh proton itu besarnya berbanding terbalik, gitu ya, dengan pangkat 3 dari jarak antara H dan X, yaitu kalau dari besarannya. Nanti persamaannya ada di sini. Nah, ini
konstanta shielding tetangga itu berbanding lurus dengan ini, atau berbanding terbalik dengan R pangkat 3 dari jarak antara HX. Terus kemudian bagaimana pengaruh yang lainnya? Pengaruh yang lainnya itu adalah pengaruh yang dihasilkan dari medan magnet yang dirasakan pada atom H yang nilainya itu bergantung pada direction atau arah gitu ya. Arah dari gugus tetangga tersebut terhadap medan magnet. Begitu arahnya berbeda atau posisinya berbeda, nanti besaran medan magnetnya menjadi berbeda. Yang itu digambarkan oleh konstanta susceptibilitas magnetik atau Xi itu tadi. Variasi C terhadap sudut X. Nah, jadi variasi terhadap arah itu bisa kita lihat dari bagaimana variasi C terhadap sudut antara gugus X, gugus tetangga kita, itu terhadap atom inti proton yang kita amati. Dan juga kita lihat bagaimana posisi X kita itu, atom tetangga kita itu terhadap arah dari medan magnet luar yang kita berikan. Pada dasarnya, kita bisa mengasumsikan bahwa susceptibilitas magnetik C itu tadi punyanya gugus X itu memiliki dua komponen, yaitu ada C sejajar yang digambarkan dengan simbol seperti ini, dan ada C tegak lurus yang disimbolkan dengan tanda seperti ini. Maksudnya sejajar ini apa? Maksudnya sejajar ini adalah bagian C yang sejajar dengan medan magnet dari luar yang kita berikan. Sementara C tegak lurus, ini maksudnya adalah susceptibilitas magnetik yang tegak lurus terhadap arah medan magnet dari luar yang kita berikan. Jadi untuk melihat bagaimana posisi gugus X yang merupakan atom tetangga, misalnya ini gugus X yang merupakan atom tetangga dari atom H, proton yang sedang kita amati, kita lihat dari berapa sudut yang dibentuk oleh sumbu simetri X ini terhadap posisi atom hidrogen proton yang kita amati. Sudutnya berapa, itu kita gambarkan dengan ini sebagai sudut theta. Kalau sudut tetanya 0, itu berarti X dan H ini berada pada satu sumbu simetri. Sementara kalau kemudian tetanya ini 30, ya berarti posisinya atom H terhadap sumbu simetri X ini adalah 30 derajat. Kalau hanya itu ternyata di sini, maka atom H berada pada posisi theta sama dengan 90 derajat dari sumbu simetri X. Nah, kemudian ketika kita memberikan medan magnet dari luar, misalkan yang arahnya ke atas ini, B0, kita lihat bahwa gugus X ini memiliki komponen susceptibilitas magnetik itu ada dua. Yang pertama adalah C sejajar, itu yang sejajar dengan medan magnet dari luar yang kita berikan, dan kemudian ada susceptibilitas
tegak lurus yang sifatnya itu tegak lurus terhadap binol yang kita berikan. Nah, R itu adalah jarak antara proton yang kita amati dengan gugus tetangga X. Kemudian bagaimana aplikasinya untuk melihat pengaruhnya? Kan pengaruh suseptibilitas magnetik ini bergantung pada posisi atau arah atau direction dari atom H dan X-nya. Kita ambil contoh yang dua ekstrim. Yang pertama itu adalah posisi atom apa namanya H dengan X. Itu apa namanya tegak lurus seperti ini. Sumbu XH ini tegak lurus terhadap arah medan magnet dari luar yang kita berikan. Jadi ini adalah sumbu apa namanya sumbu ikatan antara X dengan H dari molekul kita. Ini posisinya tegak lurus terhadap medan magnet dari luar B yang diberikan. Pada keadaan seperti ini, maka suseptibilitas dari X ini yang akan bisa berpengaruh terhadap mempengaruhi nilai binol ini itu adalah komponen suseptibilitas yang tegak lurus, ya. Tegak lurus berarti arahnya kalau ini sumbu, maka suseptibilitas yang tegak lurus itu adalah yang ke atas. Ya, yang ke atas ini. Sehingga kemudian kita bisa lihat bagian suseptibilitas yang ke atas ini arahnya sama dengan medan magnet dari luar yang diberikan, maka dia akan bisa mempengaruhi nilai medan magnet dari luar ini. Tergantung nilainya, apakah nilainya akan positif atau malah negatif. Nah, dari situ terus kemudian kita bisa lihat arah dari medan magnet akibat dari, jadi begini prosesnya, elektron dari atom-atom di sekitar elektron yang ada di sekitar gugus X kita atau gugus tetangga ini, ketika dia mengalami adanya tambahan medan magnet dari luar yang diberikan, maka dia akan menimbulkan sirkulasi elektron. Sirkulasi elektron seperti ini arah sirkulasinya, yang kemudian memberikan menimbulkan suatu medan magnet tambahan, kan gitu ya. Elektron yang bersirkulasi itu memberikan medan magnet tambahan. Nah, medan magnet tambahan itu ada dua komponen. Ada yang sejajar dengan sumbu X ini. Kalau di sini sumbu X-nya di sini berarti medan magnet yang sejajar sumbu X arahnya mendatar horizontal. Nah, sedangkan bagian medan magnet yang tegak lurus terhadap sumbu X ini kita menyebutnya sebagai suseptibilitas tegak lurus. Dari sini kita bisa lihat bahwa komponen magnet yang bisa menambah atau mengurangi binol, efek binol, ini adalah yang bagian suseptibilitas tegak lurus. Kemudian medan magnet tambahan yang dihasilkan, ini kita bisa lihat arahnya itu adalah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa proton kita itu ternyata menjadi terkena imbas, ya, terkena imbas dari medan magnet tambahan dari gugus tetangga ini. Nah, ini kelihatan ada garis-garis di sini yang mengenai atom hidrogen proton kita itu.
Nah, sehingga kemudian di sini proton kita ini menjadi sifatnya tidak terlindungi dari medan magnet tambahan yang berasal dari gugus tetangga. Kemudian kita lihat sistem jika bentuknya seperti ini. Ini medan magnet dari luar arahnya ke atas dan kemudian posisi molekul kita itu tegak lurus sejajar dengan arah sumbu dengan medan magnet dari luar itu sejajar. Kita lihat di sini elektron yang ada pada gugus tetangga, sebagaimana yang tadi dia ketika menerima medan magnet dari luar yang diberikan, maka terjadi sirkulasi elektron di sekitar gugus tetangga ini, sehingga kemudian menghasilkan suatu medan magnet. Ada dua bagian medan magnet yang dihasilkan. Ada medan magnet dengan suseptibilitas sejajar, kalau dia sejajar dengan ini sumbu XH ini, dan yang satunya adalah suseptibilitas tegak lurus yang tegak lurus terhadap sumbu XY ini. Kalau begini maka suseptibilitas tegak lurusnya menjadi tidak berinteraksi dengan B dari luar. Yang berinteraksi dengan B dari luar itu adalah yang suseptibilitas tegak lurus karena arahnya sama ke atas. Nah, kemudian akhirnya ini bisa mempengaruhi nilai B ini tadi. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap proton kita. Nah, ini adalah gambaran medan magnet yang dihasilkan oleh gugus tetangga. Kita lihat di sini bahwa ternyata proton H kita itu tidak terkena imbas dari medan magnet proton gugus tetangga. Kita mengatakan bahwa proton kita ini terlindungi. Jadi yang ini terlindungi, yang ini deshielding atau tidak terlalu terlindungi. Jadi begitu gambarannya. Untuk besarannya berapa konstanta shielding tetangga itu setara atau berbanding lurus dengan suseptibilitas tegak sejajar dikurangi suseptibilitas tegak lurus dikalikan suatu nilai 1 min 3 cos kuadrat theta. Ini adalah theta, ini arah posisi X dengan H dibagi R pangkat 3. Itu adalah besarannya. Jadi begitu. Ini ada catatan, misalkan untuk kasus spesial dari efek gugus tetangga yang kita temukan pada senyawa aromatis. Misalkan ini senyawa aromatis benzen. The strong anisotropy of magnetic susceptibility of benzene ring is ascribed to the ability of the field to induce a ring current. Jadi suseptibilitas magnetik anisotropi yang sangat kuat dari benzen, dari cincin benzen, itu merupakan ability atau kemampuan dari medan magnet. Nah, ini ya medan magnet yang dihasilkan oleh ring benzen ini untuk menginduksi suatu ring current atau arus listrik di dalam cincin. Jadi ini misalkan B dari luar, B0 dari luar, arahnya tegak lurus terhadap
cincin benzen, kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh gugus tetangga dari cincin aromatik benzen itu semacam ini arahnya, kemudian menghasilkan arus listrik pada cincin benzen di dalam sini. The circulation of electron around the ring. Jadi lingkaran ini yang bersirkulasi apa sebenarnya? Sebenarnya adalah elektron yang bersirkulasi di sepanjang cincin. Dalam medan magnet yang seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa proton-proton benzen itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Pada bidang yang sama dengan cincin benzen, maka dia mengalami pengaruh medan magnet dari cincin ini tadi. Elektron dari cincin aromatis yang bersirkulasi itu tadi, sehingga menyebabkan proton H yang di sini punyanya benzen ini menjadi bersifat tidak terlindungi, gitu ya. Tapi kalau kemudian di sini misalkan ada proton dari substituen, misalkan substituen di sini adalah CH3 metil gitu ya. Jadi yang sini bukan H tetapi C, terus kemudian ini ada C, terus metil H3 di sini, maka misalkan atom H pada metil ini menjadi berada di atas cincin ringnya ini. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka proton pada metil itu tadi menjadi dia bersifat tidak terkena medan magnet dari arus cincin, arus elektron di dalam cincin, sehingga dia bersifat terlindungi atau tershielding. Jadi itu tentang bagaimana pengaruh gugus tetangga terhadap penambahan atau pengurangan konstanta shielding. Kemudian pengaruh yang ketiga itu adalah kontribusi dari solvent. Bagaimana kontribusi dari solvent ini sama seperti kontribusi dari gugus tetangga. Solvent yang berada di luar molekul, berarti di luar molekul yang kita amati, itu juga mereka memiliki elektron juga, elektron dari molekulnya yang kemudian ketika terkena medan magnet dari luar, dia juga akan menimbulkan tambahan medan magnet, kan gitu, sama seperti dari efek tetangga tadi, cuman mungkin besarannya tidak terlalu besar karena apa namanya, posisinya, jaraknya juga menentukan. Besarnya pengaruh medan magnet itu dipengaruhi oleh jarak R pangkat 3 itu tadi ya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ya sama, tergantung pada posisinya. Jadi misalkan ini ada contoh satu solventnya, ini benzennya itu solventnya, kemudian ini molekul yang kita amati, ini atom hidrogen yang sedang kita amati. Nah, misalkan posisinya, kebetulan atom hidrogen yang kita amati ini posisinya berada di atas bidang cincin benzen, ya kemudian dia menjadi tidak terimbas oleh medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektron dari cincin benzen. Hanya kemudian dia bersifat tershielding atau terlindungi. Tapi kalau kemudian ternyata proton yang kita amati itu berada pada posisi sejajar, misalnya di sini sejajar dengan bidang cincin benzen, ya dia akan dipengaruhi menjadi terdeshielding.
shielding atau tidak terperisai. Jadi ya, intinya seperti itu dengan pembahasan tentang komponen-komponen yang membentuk konstanta shielding. Baiklah, untuk sementara pembahasan chemical shift atau pergeseran kimia kita cukupkan di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.